Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal A angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi pembelajaran PAI dengan judul pembahasan pengorganisasian belajar PAI. Untuk teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk menyimak pembahasannya berikut ini. Baik, judul pembahasan kita kali ini adalah pengorganisasian belajar PAI. Ada 4 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, apa yang hendak diajarkan. Yang kedua, apa yang diajarkan. Yang ketiga, nilai yang dianjurkan atau standar ketuntasan minimal. Dan yang keempat adalah hasil belajar yang diharapkan. Pembahasan pertama yaitu yang hendak diajarkan dalam proses pembelajaran PAI. Sebelum melakukan atau memulai sebuah proses pembelajaran, maka sebagai seorang pengajar hendaknya memerlukan persiapan, baik itu seperti penjadwalan, metode yang harus digunakan, materi apa saja yang menjadi bahan ajar, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari bahan ajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar atas dasar tujuan instruksional dan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Hal ini dapat berwujud benda dan isi pendidikan yang berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode perolehannya. Disinilah peran pengorganisasian. Tanpa pengorganisasian, maka kita akan kesulitan menentukan apa saja yang harus dipersiapkan. Poin pertama ini membahas mengenai apa yang hendak diajarkan. Tentunya ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Materi yang harus dipersiapkan juga harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, bahan ajar yang digunakan juga harus sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Pilihlah materi yang mudah dipahami dan menarik minat belajar peserta didik. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran, seorang pengajar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang memuat berbagai indikator yang harus dilaksanakan setiap peserta didik. Nah, yang pertama ini mengenai yang hendak diajarkan, berarti berkenaan dengan materi pembelajaran. Misalnya, kita ditunjuk untuk menjadi guru akidah. Nah, berarti kita harus mencari materi atau bahan ajar yang berkaitan dengan akidah, baik itu dari buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya untuk menjadi bahan ajar dalam sebuah pembelajaran yang mana materi itu akan diberikan kepada peserta didik. Apabila kita sudah menentukan dan mengetahui materi apa yang akan kita ajarkan, lalu materi tersebut kita urutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Jadi di dalam pembahasan ini contohnya, misal berkaitan tentang sejarah Nabi Muhammad, berarti kita harus mengurutkannya dari awal, yaitu dari kelahirannya, kemudian Nabi Muhammad dewasa, sampai Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Kemudian yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Hal ini sama dengan contoh pendekatan prosedural tadi, yaitu pembahasan secara sederhana terlebih dahulu yang disajikan, kemudian menjadi ke yang lebih kompleks. Pembahasan yang kedua mengenai yang diajarkan dalam proses pembelajaran PAI. Setelah materi yang telah didapatkan dipilih, dicari bahan ajarnya, ditentukan apa saja cakupannya,
Kemudian yang terakhir yaitu diurutkan pembahasannya sehingga menjadi materi dengan pembahasan yang sistematis atau runtun. Dalam mengajar, sebelum materi diberikan, seorang pengajar harus terlebih dahulu menguasai materi yang akan diajarkan. Seperti yang saya contohkan tadi, misal dia mengajarkan akidah. Oleh karenanya, dia harus menguasai apa saja cakupan materi tentang akidah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diajarkan dalam pembelajaran PAI yaitu mencakup pengetahuan, pengalaman, serta bagaimana cara mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang diajarkan dalam PAI meliputi sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran hadis, fikih, dan akidah. Materi-materi tersebut secara lengkap membahas tentang sejarah, lalu ada pula Al-Quran dan hadis yang membahas tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kandungan dan tafsir di dalamnya. Kemudian fikih membahas tentang tata cara ibadah dari sholat, berwudu, hukum waris, dan lain sebagainya. Adapun isi bahan atau materi pembelajaran berupa pengetahuan yang diajarkan meliputi fakta, konsep, prinsip, atau prosedur. Yang pertama yaitu fakta. Fakta artinya mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Yang kedua, konsep. Konsep ini berisikan definisi tentang sesuatu, identifikasinya, klarifikasi, dan ciri-ciri khusus. Yang ketiga, prinsip yang berisikan penerapan dalil, hukum, dan syarat. Kemudian yang keempat, prosedur, artinya alur atau arus yang berisikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai nilai yang dianjurkan atau standar ketuntasan minimal. Masing-masing mata pelajaran mempunyai penilaian yaitu bentuk nilai yang dianjurkan atau standar ketuntasan minimal dalam sebuah penilaian. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau yang sering kita sebut dengan KKM. Ketuntasan belajar dapat diartikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik dalam menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Bisa disimpulkan bahwa kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus diperoleh peserta didik per mata pelajaran. Dan KKM ini biasanya berbeda-beda di setiap sekolah. Ada dua cara untuk menetapkan kriteria penilaian yaitu antara lain, yang pertama, menggunakan penilaian skala dengan memberikan poin angka-angka pada setiap kriteria yang ditetapkan. Yang pertama intake, yang kedua kompleksitas, dan yang ketiga adalah daya dukung. Adapun pengertian dari intake merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik pada sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang kedua, kompleksitas artinya tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator, SK, dan KD per mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu daya dukung adalah kemampuan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Adapun rincian dari intake sangat tinggi nilainya 4, tinggi nilainya 3, sedang nilainya 2, rendah nilainya 1. Kemudian kompleksitas ini berkebalikan dari intake, sangat tinggi nilainya 1, tinggi nilainya 2, sedang nilainya 3, rendah nilainya 4. Kemudian daya dukung sama seperti intake, sangat tinggi nilainya 4, tinggi nilainya 3, sedang nilainya 2, rendah nilainya 1. Yang kedua, menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria. Yang pertama intake,
Rinciannya sangat tinggi nilainya 86 sampai 100, tinggi nilainya 70 sampai dengan 85, sedang nilainya 55 sampai 69 dan rendah nilainya kurang dari 54. Adapun kompleksitas berkebalikan dari nilai intake, yaitu sangat tinggi kurang dari 54, tinggi nilainya 55 sampai dengan 69, sedang nilainya 70 sampai 85 dan rendah nilainya 86 sampai 100. Kemudian daya dukung sama dengan intake, rinciannya sangat tinggi nilainya 86 sampai 100, tinggi nilainya 70 sampai dengan 85, sedang nilainya 55 sampai dengan 69 dan rendah nilainya kurang dari 54. Adapun bentuk penilaian di sekolah atau madrasah biasanya masih menggunakan penilaian dengan sistem rentang nilai yang dilambangkan masih dengan angka seperti 85, 80, 90, 95, dan 100 yang termasuk ke dalam kriteria nilai tertinggi. Sedangkan di perguruan tinggi, penilaian telah dilakukan dengan sistem skala penilaian biasanya dilambangkan dengan huruf seperti A+, A, B+, B, C+, C, dan D. Adapun bentuk nilai terbesar terletak pada A+ dan A, dan bentuk penilaian sedang terletak pada B+ dan B. Biasanya pengajar memberikan nilai sempurna seperti 100 atau A+ jika kita dianggap telah mampu menguasai materi dan telah mengerjakan tugas sebaik mungkin. Adapun yang termasuk nilai minimalnya seperti 75, 80, dan seterusnya, yang mana nilai ini mengharuskan kita agar lebih meningkatkan lagi kemampuan belajar. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran PAI. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, yang mana hasil belajar ini menunjukkan perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Kemudian hasil belajar ini mencakup bidang kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik yang berarti keterampilan. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi pengajar, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Untuk mengetahui keberhasilan belajar, maka kita harus bisa menghubungkan ketiga aspek yang tadi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena dengan penggabungan tiga aspek ini, maka kita akan mendapatkan dan kita juga akan mengetahui kualitas prestasi pembelajaran yang kita raih. Adapun hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran PAI yaitu keberhasilan seorang pengajar dalam mengajar dan kemampuan daya serap peserta didik terhadap pengajaran yang diajarkan serta mampu mencapai prestasi yang tinggi baik secara individu maupun kelompok. Prestasi dalam sebuah pembelajaran ini menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pengajar karena apabila kita dilihat sebagai siswa atau siswa yang berprestasi, maka dalam konteksnya yaitu pengajar sudah berhasil dalam menjalankan sebuah proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya prestasi ini kita dapat membandingkan kemampuan sebelumnya dengan sesudahnya. Adapun keberhasilan proses belajar mengajar dibagi atas berbagai tingkatan antara lain 1. Istimewa atau maksimal, yang artinya apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua itu baik atau optimal, apabila sebagian besar pelajaran dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu cukup atau minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja dikuasai oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu kurang, apabila bahan pelajaran kurang dari 60% dikuasai oleh peserta didik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah
kita simak bersama bahwasanya sebuah pengorganisasian itu sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan adanya pengorganisasian ini, kita dapat mengarahkan, menentukan, dan menyimpulkan hal apa saja yang harus kita lakukan, hal apa saja yang harus kita ciptakan untuk kedepannya. Nah, dengan ini kita dapat mengetahui apa-apa saja, tidak perlu menjalankan secara random atau acak dan lain sebagainya, karena kita sudah urutkan di dalam sebuah pengorganisasian. Sebagai seorang pengajar, pengorganisasian ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya pengorganisasian ini, semua yang ingin dilakukan atau yang ingin dipersiapkan oleh seorang pengajar sudah tersusun rapi dalam sebuah pengorganisasian. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.